Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya selaku pembicara satu dari tim kontra, maka perkenalkan nama saya Ajeng Ayulandari. Saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Mosi perdebatan kali ini berjudul Dewan ini berpandangan bahwa Indonesia seharusnya melakukan privatisasi penyediaan air. Sedangkan privatisasi adalah proses pengalihan kepemilikan dari milik negara menjadi milik swasta. Izinkan saya memberitahu kepada Dewan Juri yang terhormat tentang apa saja yang akan saya sampaikan di dalam pidato saya. Yang pertama ada bidasannya, kedua ada latar belakang, yang ketiga ada tujuan mengapa akhirnya saya menolak mosi perdebatan kali ini. Yang keempat ada karakteristik, yang kelima ada argumen. Izinkan saya memberikan gambaran tentang argumen yang akan saya sampaikan nantinya, yang mana di dalam argumen tersebut saya tidak akan menyetujui mengenai pandangan bahwa Indonesia seharusnya melakukan privatisasi penyediaan air, karena dengan adanya ini masyarakat bukan menjadi sejahtera, malah menjadi makin susah untuk mendapatkan air dan menyusahkan masyarakat dalam perekonomian mereka. Seharusnya negara tidak melakukan hal itu karena kesejahteraan masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah yang ada di dalam negara tersebut. Mari masuk ke dalam bidasan saya. Terdapat 3 bidasan yang ingin saya bidas dari tim pemerintah. Yang pertama adalah dari tim pemerintah sendiri tidak menjelaskan mengenai jaminan swasta yang kapitalis, yang mana ketika suatu saat terjadinya kelangkaan air bersih, mereka tidak memiliki solusi untuk menangani hal tersebut. Beda dengan tim pemerintah yang punya beda dengan pemerintah yang punya beban moral untuk menyejahterakan rakyatnya. Jadi kalau airnya tidak bersih dan masyarakat merasa air itu mahal, maka masyarakat bisa langsung demo kepada pemerintah. Beda lagi dengan swasta, mereka akan tidak mudah untuk menyuarakan pendapat mereka, menyuarakan pendapat mereka bahwa air itu tidak bersih dan tidak sebagus dari pemerintah. Dan juga tim dari swasta itu tidak memiliki yang namanya solusi untuk menyelesaikan masalah kelangkaan ini. Yang kedua, tim pemerintah hanya cuma fokus pada masalah air bersihnya aja. Padahal masalahnya juga ngebahas akses, gak semua orang itu memiliki akses kepada air, walaupun air kotor sekalipun. Contohnya ada di wilayah timur yang gak pernah dapat air. Seperti apa yang sudah saya bilang, dari infrastruktur itu sendiri Indonesia masih belum sangat meratai. Bagaimana Indonesia ingin menjadi negara yang memiliki teknologi yang bagus, sedangkan di daerah-daerah terpencil mengenai infrastruktur masih belum meratai, dan apalagi saat ini kita masih butuh peningkatan infrastruktur untuk mendapatkan air bersih. Yang keempat, tim pemerintah bilang masyarakat akan sadar dan nantinya mau sama-sama tanggung jawab ketika Indonesia sudah mendapatkan air bersih. Tentunya mereka akan memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Masyarakat Indonesia terkenal dengan ingin menang sendiri dan saling egois, tidak mau berbagi satu sama lain. Ini merupakan salah satu karakteristik masyarakat Indonesia yang masih belum meningkat SDM-nya dan kualitasnya. Karena itu Indonesia masih menjadi negara yang berkembang. Mosi kali ini adalah Dewan ini berpandangan bahwa Indonesia seharusnya melakukan privatisasi penyediaan air. Mari masuk ke dalam latar belakang saya. Yang pertama, satu, krisis air bersih sehingga banyak masyarakat yang kurang air. Walaupun di Indonesia sendiri termasuk negara yang banyak kepulauan, yang mana berarti Indonesia dikelilingi oleh perairan. Seharusnya kita sendiri diuntungkan karena memiliki hal tersebut untuk mendapatkan yang namanya persediaan air bersih. Apalagi kita sebagai warga negara Indonesia yang menetap di negara itu sendiri. Namun mengapa pada akhirnya kita sebagai warga Indonesia masih sangat sulit kesulitan dalam mendapatkan air bersih? Karena beberapa faktor. Yang pertama, faktor infrastruktur. Seperti yang saya sudah jelaskan dan saya tegaskan kembali bahwa di Indonesia ini masih belum merata mengenai infrastrukturnya. Jadi terdapat di daerah-daerah terpencil yang infrastrukturnya masih belum memandai untuk bisa mengakses dan mendapatkan air bersih. Yang kedua, terdapat pabrik-pabrik yang tidak bertanggung jawab. Mengapa saya katakan demikian? Karena biasanya di daerah-daerah pelosok atau di daerah-daerah yang masih belum terjamah manusia, terdapat pabrik-pabrik besar yang tidak bertanggung jawab atas limbah yang mereka berikan atau atas limbah yang mereka keluarkan ketika mereka melakukan produksi. Dan limbah-limbah tersebut bisa mengalir ke dalam aliran sungai sehingga membuat air bersih yang tadinya bisa digunakan menjadi tercemar dan tidak bisa digunakan. Yang ketiga, iklim. Mengapa saya katakan demikian? Bahwa iklim di Indonesia ini terdapat dua. Yang pertama iklim panas dan iklim hujan atau iklim kemarau dan penghujan. Namun nyatanya saat ini Indonesia masih terus merasakan yang namanya musim kemarau, dan ini juga menjadi salah satu hal terjadinya kekurangan air atau krisis air yang ada di Indonesia. Ketersediaan air yang dikapitalisasi. Jika kita menginginkan air bersih, maka harus beli, dan maka harus membeli. Dengan adanya sistem air yang harus dikapitalisasi, maka masyarakat yang membutuhkan air harus membeli air dengan mengeluarkan uang mereka. Namun nyatanya penghasilan yang dihasilkan oleh masyarakat yang ada di Indonesia atau yang ada di pelosok-pelosok saat ini masih belum tercukupi untuk mereka terus membeli air. Contoh, jika upah mereka dalam berkebun sehari ada 15.000, sedangkan harga air bersih per galon adalah 8.000. Totalnya jika mereka hanya dapat membeli 1 galon, sisa 7.000 uang penghasilan mereka per hari. Apakah dengan itu masyarakat menjadi sejahtera? Tentu tidak. Dewan Juri, sadarilah dengan adanya hal tersebut, tentunya masyarakat
semakin merasa kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Contohnya keadaan saat ini adalah keadaan saat ini, air yang semakin mahal dengan harga yang tadi sudah saya bilang, dengan harga 8.000, mungkin masyarakat yang ada di perkotaan masih menganggap harga itu adalah normal dan masih bisa mencukupi kebutuhan mereka. Namun bagaimana dengan masyarakat yang ada di pelosok-pelosok daerah yang penghasilannya saja masih belum mencukupi untuk bisa membeli air bersih itu? Sedangkan jika keadaan saat ini, jika air yang disediakan oleh pemerintah sudah ada namun belum diperbanyak di beberapa titik yang ada di daerah, sudah tentu contohnya ada di daerah halte CSW di Jakarta Selatan, telah disediakan PT PDAM yang menyediakan air untuk masyarakat itu, dan air yang disediakan tentunya sudah gratis tanpa adanya pungutan biaya yang jika kita beli melalui swasta maka harus membayar menggunakan uang kita. Namun jika disediakan oleh negara, kita bisa saja langsung menggunakannya air tersebut, dan pastinya gratis dan ramah lingkungan serta terjamin kebersihannya karena sudah disediakan oleh negara. Sehingga saya selaku pembicara satu dari tim kontra menolak adanya privatisasi penyediaan air. Dalam argumen saya kali ini terdapat 3 variabel yang akan saya karakteristikan. Yang pertama adalah Indonesia. Indonesia adalah negara banyak kepulauan yang dikelilingi oleh perairan, dan yang mana Indonesia tersebut dengan negara maritim. Indonesia memiliki banyak suku budaya, contohnya ada suku Aceh, suku Papua. Tentunya mereka memiliki perbedaan dari mulai bahasa, budaya, agama, dan tradisinya masing-masing. Dan masyarakat Indonesia amat sangat ramah dikenal oleh masyarakat luas. Namun tidak sedikit dari masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang lumayan egois karena memiliki SDM yang kurang berkualitas. Maka dari itu, di Indonesia sendiri memiliki pemerintahan yang mana dipimpin oleh presiden, wakil presiden, serta jajaran kabinet yang memimpin negara tersebut. Privatisasi penyediaan air, contohnya dari BUMN ke sektor swasta dengan perpindahan alih pemegang akses yang mengenai air bersih yang ada di Indonesia. Tentunya masyarakat masih belum terbiasa tentang aksesnya yang rumit dibandingkan lembaga dari negeri itu sendiri. Contohnya BUMN jika dari swasta, apakah aksesnya akan lebih dipermudah mengakses air bersih ke depannya? Apakah ada persyaratan-persyaratan yang harus mengeluarkan uang jika dipimpin oleh swasta? Maka dari itu jauh lebih mengeluarkan uang ketika dipimpin oleh swasta, sektor swasta. Jika terjadi pemindahan alih mengenai penanganan air bersih dari sektor swasta, maka masyarakat menjadi tidak sejahtera dan harus membayar jika ingin membeli air bersih. Dan sektor swasta hanya mementingkan keperluan mereka masing-masing.